Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 4 tema 1, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar sumber bunyi di halaman 80 sampai dengan 82. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Nah, kita mau melakukan percobaan ya adik-adik. Di sini ada langkah-langkahnya, diberikan contoh di manakah bunyi. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahan, alat musik tradisional setempat misalnya angklung seperti pada gambar ini ya. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain seperti ini. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional misalnya angklung ya. Nah misalnya berdirinya boleh menunggu teman kita yang duduk dan menutup matanya dulu ya supaya dia tidak tahu kita membunyikannya dari arah mana. Kemudian, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Ya, nah kita nanti membuat laporan dari salah satu percobaan yang kita lakukan. Bentuknya seperti ini. Ya, laporan kegiatan percobaan. Nanti ada nama percobaannya, tujuannya, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan dan kesimpulan. Karina akan contohkan di sini ya, adik-adik. Nama percobaannya percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Kemudian alat dan bahannya akan Karina gunakan alat musik pianika seperti piano kecil yang ditiup ya. Kemudian langkah kerjanya masih sama juga seperti yang ada di contoh, duduk di kursi, tutup mata. Kemudian minta teman untuk memainkan alat musiknya. Lalu yang duduk nanti akan menunjukkan tempat yang mana kita anggap sebagai asal bunyi. Ya, lalu berapa kali kita nebaknya benar. Kemudian setelah itu nanti hasil percobaannya seperti ini. Dari percobaan di atas dengan mata tertutup kita masih bisa mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu. Karena bunyi merambat melalui udara. Biasanya tuh kalau misalnya jaraknya nggak terlalu jauh ya adik-adik. Mungkin nanti boleh juga percobaannya misalnya yang pertama jaraknya 1 meter. Lalu nanti tambah 2 meter. Di jarak berapakah sudah nggak bisa dengar, itu juga boleh ya adik-adik ya. Kemudian bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Dan kesimpulannya, bunyi merambat melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Ya, nah itu hasil percobaannya. Kemudian berikutnya kita akan belajar alat pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Yuk kita pelajari dulu adik-adik. Ini ada gambar telinga. Karina juga punya di sebelah kanan. Ini gambarnya mirip ya.
Nah, bagian-bagian dari telinga di sini tidak ada. Kita lihat di sini ya, adik-adik, ini ada bagian daun telinga ya. Adik-adik nanti bisa cek, ini yang ada di telinga adik-adik namanya daun telinga. Lalu kalau masuk ke bagian dalam ini biasanya kalau adik-adik mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali korek kuping. Nah, ini dimasukkan korek kupingnya ke sini. Ini yang kita bersihkan. Ya, ini namanya saluran telinga luar. Lalu yang seperti ini namanya gendang telinga. Disebut gendang telinga karena dia ada selaputnya ya. Ini gendang telinga. Lalu ini ada namanya telinga tengah dan ini telinga dalam. Ya, ini nanti ada namanya siput ya, mirip siput dia. Lalu ini saluran Eustachius ya. Kemudian bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis, yang ini ya gendang telinga. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Ya, ini telinga tengah, ini telinga dalam. Ya. Nah, apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengaran? Nah, kita lihat contoh Karina. Ya, biasanya yang membuat kita mengalami gangguan indera pendengar adalah ketika berenang. Jadi Karina akan contohkan berenang ya. Aku pernah mengalami gangguan pada indera pendengar, yaitu ketika berenang telingaku kemasukan air. Rasanya sangat tidak nyaman, karena telinga menjadi basah dan telinga seperti tersumbat. Untuk mengatasinya, aku memiringkan kepala ke sisi telinga yang kemasukan air. Misalnya yang kemasukan air sebelah kanan, berarti kepalanya miringnya ke kanan ya adik-adik. Lalu meloncat-loncat sedikit agar bisa keluar airnya ya. Nah, jika tidak berhasil, aku akan menetesi telinga dengan air hangat sambil memiringkan kepala. Telinga yang tersumbat menghadap ke atas. Tadi kalau telinga yang tersumbat kanan berarti kita miringnya ke kiri. Kemudian diamkan selama 3 detik dan baru miringkan kepala ke sisi yang berlawanan. Jadi ke kanan, baru nanti dia akan mengalir ya. Tunggu beberapa saat pada posisi telinga yang kemasukan air menghadap bahu, lalu air pun mengalir keluar. Ya. Nah, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Ya, biasanya kan kalau mungkin yang seperti Siti ketika ada adzan, menunggu waktu sholatnya adalah menunggu adzan dari masjid atau musola. Ya, nah itu juga bisa kita dengarkan ya, padahal lokasinya jauh. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!